فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu terhadap hadis yang ke-30, sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu. Tafadhal, bismillah. Berarti antum dulu, bismillah. Na'am, barakallahu fiikum. Yang tafadhal, bismillah. Naam, barakallahu fiikum, tafadhal. Apa? Na'am, barakallahu fiikum. Khalid lagi sakit ya. Halo, Abdullah mana? Na'am, barakallahu fiikum ya antum. Bismillah. Na'am, barakallahu fiikum. Yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya insyaallah. Ayo, antum sudah siap antum? Bismillah antum dulu. Na'am, barakallahu fiikum. Ayo, hadis yang kelima. Bismillah. Ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha man ahdatsa qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsana fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim.
wa fi riwayatin lil muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna faraddun fahuwa faraddun. na'am barakallahu fiikum la ba'as. Ya, bismillah antum hadis yang keberapa? Ya, bismillah. Iman. Ya Asya. Naam barakallahu fikum ahsan. Lanjutkan berikutnya hadis ketiga ya. Ya na'am. Antum hadis keempat sudah siap ya? Yang akan datang nanti. Ya na'am. Bismillah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Apa? An amaratiha. An amaratiha. Antalidal belum. Nanti anda ya, pekan depan setorkan barakallahu fikum. Na'am. Ya antum bismillah.
Rawahu. Na'am barakallahu fikum. Kita baca penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan asbahullah, Allah taala syara'a li ibadihi ma yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang memperbaiki mereka baik dari sisi agama mereka maupun dunia mereka. Qaluhu farada fara'idha ya'ni aujaba wajibatin. Maksud dari ungkapan farada fara'idha adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa perkara-perkara wajib. Fal fardu huwal wajib. Jadi fardu itu maknanya wajib. Salat fardu, salat wajib, ya enggak? Biasanya orang ngomong salat fardu, salat wajib. Paham? Naam. Wa qila, ada juga yang mengatakan innal fardha akadu minal wajib. Nah, ada juga yang mengatakan sesungguhnya yang namanya fard itu, nah barakallahu fikum, lebih kuat lagi daripada wajib. Wajib itu juga kewajiban, fard itu lebih kuat lagi. Apa maksudnya ya? Nah, lebih ditekankan lagi itu ya. Na'am barakallahu fikum. Wal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sudah kita lewati dalam pembahasan usul dulu, usul fikih. Mengenai definisi wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ini sebenarnya kalau mau dikritik, para ulama telah mengkritik, menyebutkan bahwasannya ucapan wa yu'aqab tarikuhu ini kurang tepat. Tapi yang tepat wa yastahiqqul iqab. Wa yastahiqqul iqab, na barakallahu fikum tarikuhu. Nah, jadi wa yastahiqqul iqabu tarikahu. Jadi yang meninggalkan itu berhak mendapatkan apa? Iqab, mendapatkan hukuman, bukan wajib dihukum itu loh. Paham belum? Jadi definisi wajib adalah mayusabu fa'iluhu, yang pelakunya itu mendapatkan pahala, diberi pahala pelakunya, pelaku kewajiban. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan yang meninggalkannya dihukum. Definisi yang tepat apa? Wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Apa maksudnya? Nah, dan berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Paham belum maksudnya? Jadi yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman, enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena bisa jadi Allah Taala mengampuni. Wa illa dia berhak untuk dihukum. Paham belum ini? Sudah kita lewati dulu dalam kitab Al-Usul min Al-Usul. Naam. Kalau di sini disebutkan wa ya'aqabu tarikuhu. Naam. Dan yang meninggalkan dihukum, yakni aujaba wajibatin wa alzama biha min at-ta'at. Maksudnya Allah Taala mewajibkan perkara-perkara yang wajib dan mengharuskan perkara-perkara yang berupa ketaatan. Jadi definisi tadi ingat-ingat ya, al-wajib itu definisi dengan apa? Dengan pengaruh dari perbuatan yang dilakukan pakai ini. Tapi kalau ditinjau definisi wajib itu sendiri, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Kita lewati dulu ya. Ma amara bihi syari' ala wajhi al ilzam bil fi'l. Yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi dalam bentuk harus dikerjakan, itu wajib namanya. Paham ya? Adapun definisi ditinjau dari balasannya ini, ma yusabu fa'iluhu wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan apa? Hukuman. Mahum insyaallah. Nah, tapi kalau definisi yang sudah kita lewati tadi, kalau ditinjau dari definisi itu sendiri adalah apa? Nama amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Itu namanya wajib. Untuk membedakan dengan apa? Barakallahu fiikum, dengan as-sunnah. Kalau as-sunnah ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan, tapi ala sabili al-afdhaliyah. Tapi dalam bentuk yang afdalnya dikerjakan oleh sunnah itu. Paham maksudnya ya? Itu bedanya. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Kata beliau, wal ibadatu misal as-shalawatul khams. Sedangkan ibadah-ibadah itu contohnya seperti salat 5 waktu, az-zakah dan juga zakat.
Wasami Ramadan, dan juga puasa Ramadan. Wa haji Baitulil Haram, dan juga haji ke Baitulil Haram. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa ghairu dzalik minal wajibat, dan selain itu dari perkara-perkara wajib yang lainnya. Jadi perkara wajib itu banyak sekali. Oleh karena itu kalau perintah Rasulullah mengatakan apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah perintah-perintah itu semampu kalian. Kenapa dikasih lafaz semampu kalian? Karena kalau kita ngerjakan semuanya enggak akan mampu gitu loh. Ya enggak? Coba kalau semua perintah, semua syariat kita kerjakan, mampu enggak? Enggak mampu. Oleh karena itu ada lafaz mastata'tum, semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau dalam meninggalkan perkara yang haram, harus ditinggalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai beralasan, wah semampu kami meninggalkannya. Akhirnya ujung-ujungnya tidak meninggalkan. Tapi bagaimana? Semaksimal mungkin tinggalkan perkara yang haram tersebut. Mana haitukum anhu fastanibuh. Semua perkara yang aku larang pada kalian tinggalkanlah. Enggak ada tinggalkanlah semampu kalian. Kalau perkara yang haram tinggalkan semaksimal mungkin. Perkara syariat kerjakan semampunya. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau masalah perintah ini kita enggak bisa ngerjakan semuanya, enggak mampu, enggak akan mampu. Na'am. Kita lihat berikutnya, allati bainal ibadi wa bainallahi. Kata beliau, wa ghairu dzalika minal wajibat allati bainal ibadi wa bainallahi. Dan selain itu dari perkara-perkara yang wajib antara hamba dan antara Allah taala, wal wajibatil lati bainal ibadi ba'dihim ma'a ba'din min birril walidain, dan juga kewajiban yang antara hamba dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya sesama hamba maksudnya. Nah, berupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terutama apa kemarin? Siapa? Ibu. Terutama ibu. Karena ibu itu perannya sangat luar biasa. Sejak kita sebelum kita dilahirkan, kita berada di mana? Di dalam perut ibu. Dikandung. Paham ya? Posisi kita dibawa kemana-mana. Mulai dari usia sebulan sampai 9 bulan kurang lebihnya ya, di dalam perut ibu, dibawa kemana-mana, dijaga, jangan sampai keguguran, bayangkan. Nah, kemudian ibu juga makan nutrisi-nutrisi, makan yang sehat demi anaknya yang ada di dalam. Mohon insyaallah. Nah, ketika dilahirkan, kita harus berhak dan wajib untuk berbakti kepada ibu. Paham ya? Karena ibu itu apa barakallahu fikum bisa dikatakan paling payah. Paham ya? Nah, coba bayangkan, ketika dilahirkan kemudian enggak tinggal begitu saja, diapakan? Disusui. Kurang lebihnya 2 tahun sempurna, ya enggak? Nah, kemudian setelah disusui, dibesarkan, dirawat, kalau nangis dibiarkan enggak? Enggak, digendong ibu, bayangkan. Nah, sangat disayangkan orang-orang yang jauh daripada ajaran yang benar, justru ketika sudah besar durhaka kepada ibunya, berani lawan gitu ya, nantang bahkan. Allah musta'an. Sangat disayangkan. Datang dalam hadis yang sahih yang terulang-ulang. Hadis siapa itu? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada suatu ketika ada salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah hadis Abi Hurairah itu ya. Nah, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Ummuk. Qultu tsumma man? Qala ummuk. Qultu tsumma man? Qala ummuk. Qultu tsumma man? Qala abuk. Yang keempat abuk. Menunjukkan bahwasanya sangat ditekankan berbakti kepada orang tua, terutama siapa? Ibu. Ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling aku berhak untuk berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Ini menunjukkan bahwasanya peran seorang ibu sangat luar biasa. Kita sebagai orang laki-laki tentunya tidak merasakan yang namanya melahirkan, bayangkan. Oh ya. Tapi kalau seorang ibu wanita bisa dikatakan pasti akan merasakan atau sudah pernah merasakannya. Bagaimana? Mereka cerita mungkin atau mana mendengar bagaimana sangat luar biasa perjuangannya antara hidup dan mati di saat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ingat baik-baik, jangan sekali-kali berani mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek di hadapan orang tua. Apalagi mengucapkan ucapan
Ucapan uf itu ucapan yang bisa mengandung unsur hardikan, membuat sakit hati. Paham ya? Nah, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu mengatakan di hadapan kedua orang tuamu uff. Uff itu ucapan yang mengandung unsur hardikan, membuat sakit hati. Wah, apa ini? Enggak mau. Kerjakan sendiri misalkan. Bentak-bentak orang tua. Itu membuat sakit apa? Sakit hati. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak-bentak keduanya. Nah, terus bagaimana? Birrifq wal lin wa qul lahum qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang sopan santun. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Perkaranya sangat besar. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya wasilatul arham, dan juga menyambung hubungan silaturahmi. Jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum, kecuali ada unsur yang syar'i atau udzur yang syar'i. Maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena hadis mengenai silaturahmi sangat banyak sekali. Di antaranya ancaman orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak mendapatkan surga. Rasulullah menyatakan apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum. Hatta walaupun orang tuanya kafir pun, bapaknya atau ibunya kafir, itu pun apa? Dia masih diberikan hak untuk berbakti kepadanya. Dalam perkara apa? Dunia. Bukan perkara agama ya. Datang dalam hadis yang sahih. Itu kisahnya siapa? Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Suatu ketika beliau barakallahu fikum radhiyallahu anha minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa? Tentang keberadaan ibunya yang masih musyrikah. Ibunya masih musyrikah kafirah. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku dia datang mengunjungiku, mengziarahiku, tapi dia masih musyrikah. Ibuku masih musyrikah, kafirah. Apa asli ummi? Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku yang kafir tadi itu, yang kafirah? Apa kata Rasulullah? Na'am, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya kafirah enggak? Kafirah. Tapi dalam perkara dunia tidak masalah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Dalam perkara dunia tidak masalah. Hatta walaupun orang tuanya kafir, dalam masalah dunia berbakti. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan sekali-kali membela agama selain agama apa? Islam. Selain agama Islam jangan dibela. Sebagus apapun, sejujur apapun orangnya, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain apa? Nah, barakallahu fikum, agama Islam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, wal ihsan ilal mahawij. Dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang mahawij, yang membutuhkan. Paham ya? Orang-orang yang membutuhkan kita harus berbuat baik kepadanya. Nam hadhi faraidu la yajuzu tarkuha. Ini kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita meninggalkannya. Wa yalzamu fi'luha, dan harus kita mengerjakannya. Sesuai dengan apa tadi? Kemampuan hamba. Nah, barakallahu fikum, karena kemampuan orang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Tsumma qala fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian menyia-nyiakan. Maksudnya apa? Ai la tatrukuha. Jangan kalian meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut. Au tatasahalu fi sya'niha, atau bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan pada perkara yang wajib tadi jangan. Kedua orang tua kita, walaupun kita misalkan jauh dari kedua orang tua, ada kesempatan menelpon. Bagaimana kabarnya? Bagaimana ibu? Bagaimana bapak? Bagaimana ab? Bagaimana caranya gitu. Nah, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Jangan bermudah-mudahan. Kedua orang tua itu sangat berharga sekali. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yajzi walidun walida hatta yajidahu mamlukan
fayashtariyahu fayatiqahu atau fayu'tiqahu. Artinya apa? Seorang anak itu enggak bisa membalasi kebaikan orang tuanya. Enggak akan bisa. Walaupun harta yang kita curahkan MM-an pun, jutaan, miliaran, itu belum bisa membalas kebaikan orang tua. Sampai kapan? Hatta yajidahu mamlukan. Sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak. Orang tuanya diperbudak, setelah itu apa? Fayashtariyahu, dia membelinya. Sini tak beli orang tua kami. Fayu'tiqah, akhirnya dia memerdekakan orang tua itu. Itu baru apa? Dikatakan bisa membalasi kebaikan orang tua. Selain itu belum bisa. Oleh karena itu jangan kita menyanyiakan kebaikan kedua orang tua. Kita dulu pernah kecil, bagaimana ketika kecil? Nangis, paham ya? Nah, kemudian digendong ibu, terkadang minta jajan pada bapaknya. Setelah besar kok berani, bapaknya malah dibunuh karena apa? Enggak ngasih uang untuk beli motor. Allahu musta'an. Ya kan Abdul Ghafur? Sebagian orang gitu kan? Nah, Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Allahu musta'an. Padahal kalau mereka tuh ingat masa lalu yang telah barakallahu fiikum dicurahkan oleh kedua orang tua, itu mereka sadar, terkadang sedih setelah ngaji itu. Masya Allah, kalau dulu kami berani sama orang tua, dulu orang tua kami kalau ketemu tak tendang misalkan. Jadi dia ingat itu loh, paham ya? Ingat kembali, ternyata itu sangat menyedihkan dan gak layak. Allahul musta'an. Sebagian orang-orang yang jauh dari ilmu seperti itu. Nah, karena kita nyaksikan mungkin di masyarakat di kampung-kampung itu yang berani sama orang tua banyak enggak? Banyak sekali. Ibunya dibentak karena enggak ngasih uang. Paham ya? Bapaknya pun diancam dibunuh. Hati-hati Pak, kalau nggak ngasih uang sembelih. Bapaknya diancam sembelih nggak sembarangan. Ini benar-benar terjadi seperti ini ya. Ya mungkin apa nggak nyaksikan, tapi kisah banyak sekali kejadian seperti itu. Karena jauhnya dari ilmu syar'i tadi itu. Tapi kalau sudah mengenal Al-Quran was Sunnah, sudah mengenal ajaran yang benar sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah, mereka akan menyadari ternyata betapa besarnya kebaikan kedua orang tua. Coba bayangkan barakallahu fikum, tanpa orang tua kita enggak lahir. Ya enggak? Tanpa kedua orang tua kita ada enggak kira-kira? Ada enggak Abdul Ghafur? Enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Li'annaha min maslahatikum la tatrukuha aw tatasahalu fi sya'niha. Li'annaha min maslahatikum. Jangan kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan pula kalian menyepelekan atau bermudah-mudahan terhadap perkara wajib tersebut, dikarenakan perkara yang wajib tersebut merupakan manfaat buat kalian. Wa min qiwami dinikum, dan termasuk sumber tegaknya agama kalian. Ad-dinu qa'imun 'alal fara'idi wal wajibat. Agama itu tegak di atas perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang fardu tadi itu. Mohon insyaallah. Naam. Tsumma al-mustahabbat min at-ta'at. Kemudian barulah perkara-perkara mustahabbat, perkara-perkara sunnah. Paham ya? Jadi ada perkara wajib, ada perkara yang sunnah. Perkara sunnah jangan sepelekan, wah cuma sunnah aja kok. Itu hati-hati. Ucapan menyepelekan sunnah itu berbahaya sekali. Wah cuma sunnah aja, ustaz nyuruh-nyuruh terus. Paham ya? Karena itu sunnah kita kembangkan. Kita upayakan untuk mengamalkannya. Sunnah itu apa? Yang afdalnya dikerjakan, bukan ditinggalkan. Walaupun dia meninggalkan enggak berdosa pun, afdalnya dia mengerjakan. Perkara makruh itu afdalnya dia tinggalkan, walaupun dia mengerjakan tidak berdosa. Paham enggak? Semuanya ala sabili afdaliyah. Cuman jangan menyepelekan itu loh. Cuman meremehkan, wah cuman sunnah aja kok, disuruh-suruh. Paham ya? Jangan seperti itu. Kalau belum mampu mengamalkan sunnah, jazakumullahu khairan, sudah menasihati, semoga kedepannya bisa mengamalkan sunnah tersebut. Caranya gitu. Dan kalau cuma meremehkan, wah cuma sunnah, itu biasanya ucapan orang-orang yang tidak mau mengerjakannya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Tsumma mustahabbat min at-ta'at, kemudian perkara-perkara yang disunnahkan dari ketaatan-ketaatan yang ada. Fa innan nawafila tajburu al-fara'idha idza hasala fiha naqsun wa tukammiluha. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya salat-salat nafilah itu bisa menambal salat-salat wajib apabila terjadi kekurangan dan bisa menyempurnakannya. Paham ya? Jadi yang namanya salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, itu bisa menambal salat-salat wajib yang masih kurang di dalamnya. Karena kita kan di dalam melakukan salat wajib kan belum tentu sempurna. Nah, ditambal dengan salat-salat apa? Nafilah tadi itu. Oleh karena itu jangan malas-malasan.
ngerjakan sholat sunnah itu jangan malas-malasan. Enggak perlu diopiak-opiak. Paham ya? Enggak perlu dioyak-oyak, enggak perlu dikejar-kejar, enggak perlu disuruh-suruh, langsung bismillah. Nah, inisiatif per individu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mahfum insyaallah? Mahfum? Nah. Jadi langsung bismillah. Ingat, ketika kita sholat wajib belum tentu sempurna sholatnya, ya enggak? Abdul Ghafur? Nah. Oleh karena itu perlu adanya namanya penambal. Nah, penambalnya namanya salat apa? Nafilah, rawatib, qabliyah sama ba'diyah. Ada salat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada qabliyah asr, paham ya? Nah, kemudian juga qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur. Nah, itu semuanya apa? Kita berupaya untuk menjaganya. Karena apa? Sebagai penambal. Wal mustahab huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Globalnya mustahab itu adalah sesuatu yang pelakunya diberi pahala kalau mengerjakan, tapi orang yang meninggalkan tidak dikasih hukuman. Belum, tidak dikasih hukuman. Hadza huwal mustahab, inilah yang namanya mustahab. Definisi ini sebenarnya terlalu ringkas tapi enggak masalah. Ma yusabu fa'iluhu wala yastahiqul iqab tarikuhu. Nah, maksudnya bagaimana? Definisi yang bagus adalah mustahab itu ada suatu perbuatan yang pelakunya dapat pahala kalau mengerjakannya, dan orang yang yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman. Sebagian para ulama menambahkan juga mayusabu fa'iluhu imtisalan. Ya enggak? Yaitu perbuatan yang kalau orang mengerjakannya dalam rangka imtisalan, meniatkan mengerjakan itu karena menjalankan perintah Allah, baru dapat pahala. Tapi kalau cuma menjalankan, banyak nggak orang menjalankan ibadah? Banyak, tapi belum tentu diterima. Contohnya orang beribadah sholat tapi riya. Berarti mengharapkan siapa? Pujian atau sanjungan manusia. Jadi yang namanya amalan sunnah atau wajib itu dapat pahala adalah lafaz imtisalan. Kalau niat dia ketika mengerjakan itu, niatnya apa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya agar mendapatkan pujian dari manusia atau semisalnya. Naam. Itu tentunya panjang lebarnya dibahas dalam kitab Usul Fikih. Naam. Mustahab itu sama dengan mandub. Perhatikan baik-baik ya. Jadi antum enggak perlu bingung, ada mandub, mustahab, sunnah, masnun, itu sama semuanya. Jadi dalam artikel atau tulisan antum jumpai hukumnya apa? Mandub. Apa ini mandub? Jangan gagal paham. Mandub, mustahab, masnun, sunnah sama. Paham maksudnya ya? Hukumnya apa? Sunnah. Kok di sini hukumnya mustahab, Ustaz? Jangan gagal paham. Kadang gitu orang kan beda-beda artikel itu ya. Ini hukum ini mustahab, di sini mandub, di sini masnun, di sini sunnah. Bedanya apa ya? Berarti belum paham dia. Nah, maksudnya ya sama. Mau mandub, masnun, mustahab, sunnah itu sama ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Nah, jadi kalau antum jumpai artikel hukumnya apa? Mustahab. Di artikel lain hukumnya apa? Sunnah. Ya sama, mustahab dan sunnah. Mohon insyaallah ya. Naam. Qalu hadda hududan, al-haddu huwa asy-syai'ul mani'. Dan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan sesuatu yang dilarang. Maksudnya meletakkan larangan-larangan. Hadda hududan maksudnya Allah taala meletakkan larangan-larangan. Wallahu wad'a mawani' lil ibad. Allah Subhanahu wa taala meletakkan larangan-larangan untuk hamba-hambanya. Naam. La yatajawazunaha minal mubahat. Yang mana hamba-hamba tersebut tidak boleh melampaui batasan larangan-larangan tersebut dari perkara-perkara yang mubah. Jadi perkara yang mubah silakan, tapi jangan sampai perkara mubah tersebut melewati batasannya. Paham belum? Contohnya orang main sepak bola, mubah atau enggak? Mubah, tapi permainan tersebut jangan sampai melampaui batasannya. Contohnya dia main sepak bola dari pagi sampai Jumatan. Wah, Jumatan misalkan terjang dia enggak Jumatan misalkan. Nah, berarti melampaui batasannya. Nah, itu baru enggak diperbolehkan walaupun awal mulanya mubah. Paham belum? Nah, awal mulanya kan mubah, boleh-boleh saja sepak bola. Tapi ternyata sepak bolanya itu melalaikan daripada beribadah kepada Allah taala, jadi tidak diperbolehkan. Mohon insyaallah ya. Itu contoh saja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kata beliau, la yatajawazunaha minal mubahat. Nah, jangan sampai melampaui batasan-batasan
larangan-larangan Allah Ta'ala itu disebabkan karena perkara-perkara yang mubah dari itu. Paham? Jadi perkara yang mubah diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebih-lebihan sehingga apa? Sampai meninggalkan ibadah yang lainnya. Mafhum insyaallah? Naam. Kata beliau, "Tughnihum 'amma harramallahu 'alaihim." Yang sebenarnya perkara-perkara yang mubah tersebut mencukupkan mereka dari perkara-perkara yang telah haramkan atas mereka. Ya cukup kita mengerjakan perkara yang diperbolehkan saja. Nah, maksudnya kalau mau melaksanakan, mau mengerjakan selain amalan yang wajib, maksudnya boleh dia lakukan amalan-amalan yang mubah. Fallahu ahalla li ibadihi at-thayyibat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang baik dan bagus. Wa harrama 'alaihil khaba'ith, dan juga Allah taala mengharamkan atas mereka apa? Al-khaba'ith, yaitu perkara-perkara yang keji. Fa hunaka halalun wa hunaka haramun. Maka di sana ada yang halal, ada pula yang haram. Antara halal dan haram ada apa? Ada umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar. Apa maksudnya ya? Antara halal dan haram ada perkara yang apa? Yang samar-samar. Kemudian perkara yang samar-samar tersebut tidak setiap orang mengetahuinya, yaitu perkara syubhat, ya enggak? Nah, solusi yang terbaik bagaimana ketika barakallahu fikum menghadapi atau menjumpai perkara syubhat tersebut? Mendekati, masuk sekalian atau menjauhi? Menjauhi. Jangan malah dekat-dekat situ. Ini katanya baksonya terbuat dari daging babi katanya. Iya po. Kita coba dulu misalkan. Kalau sudah meragukan jangan malah dekat ke situ. Dak mayanibuk ilama la yanibuk. Tinggalkanlah yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Caranya gitu. Bukan malah mendekat-dekat kemudian nyoba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali ada qarinah, tanda yang benar-benar kuat dan akurat bahwasanya itu hanya isu saja. Kan dah ma'ruf ya, biasanya dunia bisnis itu ada saja yang namanya isu itu. Biar apa? Biar nanti lawannya itu turun. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga nanti dagangannya enggak laku. Bikin isu, hati-hati sana itu si fulan itu jualannya laris karena punya pocongan katanya. Paham ya? Disembunyikan di balik rumahnya katanya. Untuk biar orang enggak laku dagangannya, jualannya. Padahal cuma isu saja, hati-hati. Sana itu mie ayamnya dagingnya daging tikus katanya. Kadang ada orang seperti itu juga untuk menjatuhkan apa tadi? Harga tadi, paham ya? Akhirnya orang enggak beli ke situ. Padahal cuma isu gitu loh ya. Seperti itu keadaan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab dan jauh daripada ilmu syariat. Allahul musta'an. Jual beli boleh sama, tapi jangan sampai seperti itu. Barangnya sama enggak masalah, tapi jangan sampai seperti itu keadaannya. Karena apa? Karena persaingan bisnis akhirnya saling bohong, ya enggak? Saling mojokkan, saling jatuhkan, jangan. Nah, barakallahu fikum, boleh sama tapi dengan cara yang syar'i di dalam jual beli tadi. Naam. Hadhihi hududullah subhanahu wa ta'ala, inilah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mubahu la yuta'adda. Maka sesuatu yang diperbolehkan jangan sampai apa? Dilakukan secara berlebih-lebihan. Nah, antum makan, minum boleh enggak? Boleh, tapi kalau berlebih-lebihan haram. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya enggak? Nah, makanlah dan minumlah kalian jangan berlebih-lebihan. Nah, apa maksudnya? Nah, karena kenapa kok haram? Karena dibalik berlebih-lebihan itu biasanya menimbulkan apa? Nah, menimbulkan apa? Penyakit atau yang semisalnya. Paham belum? Coba antum misalkan makan terus, makan, udah kenyang makan terus, kira-kira apa yang terjadi? Muntah-muntah. Paham ya? Muntah-muntah, sakit perut, macam-macam. Yang jelas apa? Jangan sampai berlebih-lebihan. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melampaui batasannya. Wal haram la yuqrab, perkara yang haram jangan didekati. Qala ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, jangan kalian mendekatinya. Otomatis di sini larangan mendekati berarti apa? Lazimnya melakukannya lebih-lebih lagi dilarang gitu loh. Bukan itu kan larangannya mendekati Ustaz. Kalau melakukan sekalian malah boleh, itu berarti gagal paham. Paham ya? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Itu larangannya kan kalau mendekati perzinaan Ustaz. Kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Gagal paham dia. Kenapa gagal paham?
Mendekati aja dilarang, apalagi melakukannya gitu loh. Caranya gitu memahaminya. Ya enggak? Yang mendekati yang ringan aja dilarang, apalagi mengerjakannya lebih parah lagi, lebih dilarang lagi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Hada mauqiful muslim minal halal wa haram. Inilah prinsip seorang muslim di dalam menghadapi sesuatu yang halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu apa? Jelas. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, annahu ya'khudhu al-halal at-thayyib wa yaktafi bihi. Bahwasanya seorang muslim hendaknya mengambil halal, mengambil sesuatu yang halal yang bagus dan mencukupkan diri dengannya. Wa yatrukul haram wa ma yu'addi ilaihi minal wasail. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan semua perkara yang bisa menghantarkan kepada apa? Nah, barakallahu fikum, perkara yang haram. Semua wasilah perantara yang menghantarkan kepada perkara yang haram tinggalkan. Fala taqrabuha. Jangan kalian mendekati perkara yang Allah telah larang. Kenapa kok mendekati dilarang? Karena dekat-dekat itu nanti ujung-ujungnya melakukan itu loh. Ya enggak? Awal mulanya dekat-dekat pabrik khamr. Paham ya? Awalnya dekat-dekat, kemudian lama-lama minum juga dia nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Awal mulanya cuma apa? Dekat-dekat apa? Orang-orang yang berjudi misalkan, nanya-nanya bagaimana sih cara berjudi. Lama-lama judi sekalian dia. Oleh karena itu larangan seperti ini, fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Kenapa? Karena mendekati ini wasilah perantara sarana untuk apa? Dia ujung-ujungnya mengerjakan nanti. Apa maksudnya? Oleh karena itu teman duduk saja itu imbasnya berpengaruh sangat besar. Artinya, nah barakallahu fikum, pengaruhnya sangat besar, imbasnya kepada orang yang duduk-duduk dengan nah barakallahu fikum yang lainnya. Kenapa kok imbas seperti itu? Dilihat teman duduknya siapa. Kalau teman duduknya tukang pandai besi tahu ya, biasanya ada semacam tabung di depannya itu, diobor-oborin mesinnya itu. Nah, itu kalau teman duduknya pandai besi, suatu ketika dia apa? Ima kena percikan api tadi itu sehingga menyobek pakaiannya. Kalaupun enggak seperti itu, tercium bau apa? Bau yang enggak sedap, bau bakar-bakar, ya enggak? Itu teman duduk yang jelek, misalnya seperti itu. Ima dia terjerumus dalam perkara yang jelek, atau dia akan tercemar namanya di luar sana. Sebulan itu katanya ahli sunnah, tapi setiap nongkrongnya di tempat judi. Dia enggak judi, cuma nongkrong. Oh ya, dia jualan apa? Jualan pulsa di situ dia. Jualan pulsa di tempat orang judi. Dia enggak judi gitu loh. Tapi kan nama baiknya tercoreng. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian yang kedua, teman duduk yang baik seperti permisalan apa? Orang penjual minyak wangi. Teman duduk yang baik itu permisalannya seperti apa? Nam kahamil misk, seperti penjual minyak wangi. Antum kalau duduk dengan penjual minyak wangi, ima antum enggak beli pun tercium bau wangi enggak? Tercium bau wangi. Kalau punya uang beli, kalaupun enggak beli kadang dikasih minyak wangi sama orangnya nih. Misik, paham ya? Atau minyak wangi silver, paham ya? Atau yang lainnya. Wangi enggak? Serba wangi semuanya. Kelihatannya dia orangnya enggak bagus, enggak baik. Tapi apa? Karena teman duduknya orang baik, masya Allah, si fulan itu ternyata udah ngaji juga ya. Padahal dia itu kalau malam itu masih mendem dia, masih mabuk-mabukan malamnya. Cuman siang harinya dia petaklim terus ya. Nah orang lihat dari jauh, wah ternyata udah bagus juga ya. Karena apa? Karena semata-mata teman duduk tadi itu, walaupun belum sempurna pun orang nilai bagus gitu loh. Oleh karena itu teman duduk harus dijaga. Nah barakallahu fikum, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa orang yang dia jadikan teman. Mohon salah ya. Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu pertemanan itu harus dijaga, jangan sampai sembarang mencari teman. Nah, cari teman yang baik, yang suka mengingatkan kalau kita keliru. Nah barakallahu fikum, suka mengarahkan kalau kita tersesat, itu teman yang baik. Nah barakallahu fikum. Jangan mencari teman orang-orang yang apa? Yang senang dengan kita ketika kita kaya. Ya enggak? Ketika banyak uang senang dia. Ketika uang enggak ada ditendang. Paham ya? Ditendang, disengsarakan, dijauhi wah sebulan. Ketika banyak makanannya, banyak jajannya, dekat-dekat dia. Paham ya? Itu bukan teman sejati namanya ya. Nah, teman sejati itu ketika ada kekeliruan dia ingatkan, "Afan ya akhi, ini keliru, yang benar seperti ini."
Kalau ada sesuatu yang melenceng, luruskan. Ini lurus seperti ini bengkok. Saran seperti itu teman yang baik seperti itu. Naam, bukan gara-gara harta. Naam. Fala taqrabuha ya'ni la ta'malu al-wasail al-muqarribah laha ihtiyatan. Maksudnya jangan kalian mengerjakan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa mendekatkan kepada kemaksiatan tersebut ihtiyatan dalam rangka berhati-hati. Apa maksudnya ya? Nah, berhati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Karena dekat-dekat itu ujung-ujungnya mengerjakan tadi itu. Hati-hati barakallahu fikum. Antum awal mulanya dekat-dekat saja. Dekat-dekat bandar narkoba. Dekat-dekat tak awalnya. Akhirnya antum disuruh apa? Jualan. Paham ya? Nah, suruh penyelundupan. Orang enggak tahu dimasukkan dalam biskuit itu misalkan ya. Dibongkar ternyata dalamnya sabu-sabu. Paham ya? Itu contoh aja. Maksudnya apa? Orang itu dekat-dekat itu bahaya sekali dekat-dekat dengan ahli ma'asi. Karena apa? Karena itu wasilah. Dikhawatirkan lambat ataupun cepat dia akan apa? Akan terjerumus dan juga melakukan perbuatan maksiat tersebut. Jauhi. Nah, jadi kalau kita ingin baik, cari teman duduk yang baik. Nah, barakallahu fikum. Teman duduk yang baik itu sangat dibutuhkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Gitu ya. Gitu. Nah, itu persahabatan, teman dekat itu nanti di hari kiamat itu musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan itu harus dijalin di atas takwa, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan di atas harta, bukan di atas kekayaan, bukan di atas kecantikan, kegantengan, bukan. Karena kalau kita berteman karena gantengnya, banyak jerawatnya enggak teman lagi nanti. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Atau dia bertemannya bersahabat karena cantiknya, sudah tua, sudah peyot misalkan, sudah enggak cantik lagi, enggak berteman lagi, enggak bersahabat lagi. Suami istri misalkan ya, barakallahu fikum, bukan. Tapi jalinlah ukhuwah persaudaraan dan juga persahabatan di atas apa? At-taqwa. Di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga tetap langgeng terus-menerus barakallahu fikum, bukan karena hartanya. Harta habis, dia apa? Enggak senang lagi. Habis manis sepah dibuang kata mereka. Nah, ketika manis-manis dia dekat-dekat, banyak uangnya, ya enggak? Ketika enggak ada kiriman 2 bulan dah merengut wajahnya. Enggak dekat-dekat lagi. Allah musta'an. Hindari seperti itu ya. Upayakan persahabatan dibangun di atas apa? Dalil, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sehingga kita tenang, tenteram, tidak ada yang namanya barakallahu fikum kejanggalan di dalam kehidupan. Naam. Fal muslimu yaqifu 'inda hududillah azza wa jalla, la yatajawazuha. Maka seorang muslim hendaknya dia berdiri di atas apa? Di sisi perkara-perkara atau berhenti di sisi perkara-perkara yang telah haramkan, berhenti di situ. Jangan melewatinya. Fa ya'khudul halal wal mubah wa yatrukul haram. Hendaknya dia mengambil yang halal dan mengambil yang diperbolehkan dan meninggalkan yang haram. Maksudnya ya, yang jelas-jelas haram tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang masih samar tinggalkan juga, jangan sampai kita malah menjerumuskan dalam perkara yang samar. Summa qala wa harrama asya'a al-muharramatu katsiratun. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dan Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan banyak sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikum al-maitatu. Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian bangkai. Bangkai halal atau haram? Haram atau halal? Haram. Bangkai ini enggak hanya yang antum lihat bangkai tikus, bangkai kambing, bangkai sapi, bukan itu. Antum misalkan bunuh sapi, menyembelih, bismillah, dipotong telinganya itu. Mati sapinya, bangkai juga itu. Paham ya? Jangan antum kira bangkai itu yang sudah busuk di pinggir jalan itu. Itu juga bangkai, ini juga bangkai. Paham ya? Jangan antum mengira itu aja ya. Jadi bangkai itu sesuatu yang sembelih tanpa menyebut nama Allah Ta'ala juga bangkai. Contohnya, nah barakallahu fikum, bismi abik, sembelih. Lehernya sembelih. Sapi enggak sembarangan loh. Dengan menyebut nama bapakmu dia ngomong itu. Bukan dengan menyebut nama Allah, bukan bismillah. Itu nanti bangkai juga itu. Hati-hati ya. Atau antum menyembelih sapi kakinya dulu, bismillah. Kakinya dipotong ini. Keluar darahnya banyak kan? Mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai juga. Bangkai juga itu ya. Jadi bangkai itu jangan seperti antum melihat baunya busuk itu juga bangkai, ini juga bangkai. Haram hukumnya barakallahu fikum. Tapi kebanyakan orang-orang awam itu kita sayangkan. Mereka itu punya sapi eman-eman,
sapinya sudah mati, bertahun-tahun dia sudah melihara, setiap hari dikasih minum, dikasih makan, sapinya mati, dia apa? Malah dijual dagingnya karena masih awal mati itu masih segar itu ya, dijual sama dia. Haram, bangkai itu. Paham ya? Terus bagaimana solusinya? Dikubur. Paham ya? Dikubur solusinya, jangan dijual, itu haram hukumnya. Kecuali kalau sebelum meninggal sudah ghar-ghara, nyawa dari kerongkongan itu sembelih bismillah gitu. Paham ya? Baru halal boleh jual. Allahul musta'an. Karena kejadian banyak sekali, kadang orang-orang awam itu sapinya mati gitu, langsung dia dijual dagingnya. Haram itu ya hukumnya. Na'am, Allahul musta'an. Wa qala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua bentuk riba haram. Jual beli upayakan aman dari penipuan, aman dari apa? Perkara riba. Riba itu apa sih? Riba itu makna globalnya ziyadah, tambahan. Paham ya? Itu di antara makna riba itu ziyadah, tambahan. Maksudnya bagaimana? Antum minjamkan uang tapi nanti mengembalikannya ada tambahannya. Paham ya? Itu contohnya di antara lainnya. Paham itu? Kemudian atau antum menyimpan uang, nanti ada tambahan juga dalam menyimpan tersebut. Yang dikenal dengan bunga atau yang semisalnya. Paham itu ya? Nah, jadi perlu berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan di dalam transaksi ribawiyah ini. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang makan harta riba kena laknat. Yang memberi makan harta riba laknat juga. Sekretarisnya yang nyatat transaksi itu kena laknat juga. Kemudian yang menyaksikan ribawiyah, menyaksikan tok gitu lihat tok, kena laknat. Tukang parkirnya dikhawatirkan juga. Paham ya? Jadi jangan sampai menjadi tukang parkir bank. Banknya bank syariah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan tertipu dengan nama. Nama itu tidak merusak hakikat. Paham ya? Nama itu tidak merusak hakikat. Lihat hakikatnya bagaimana. Nah, barakallahu fikum, maksud afan ya. Nama itu tidak mengubah hakikat. Lihat hakikatnya bagaimana. Walaupun bank syariat, antum lihat. Coba aja, antum sekali aja coba. Assalamualaikum, Pak, boleh nggak kita minjam uang 5 juta untuk 1 pekan ini nanti kembali ke 5 juta? Ana yakin dia ngomongnya nggak boleh. Kalau boleh berarti syar'i. Pinjam syar'i seperti itu, 5 juta kembalikan 5 juta. Oh, kalau 1 pekan ada bunganya, Pak. Bunganya 0,000003%. Enggak tahu jumlahnya berapa ini ya. 000 kemudian akhirnya ada 3-nya. Berarti itu enggak kosong, ada bunganya mesti. Walaupun kecil. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu sudah masuk dalam riba. Contoh yang lain. Sekarang juga ada namanya bank apa? Bank pelecit. Bank pelecit itu dia datangi toko-toko, TB misalkan toko bangunan, nah barakallahu fikum datangi orang-orang bawa buku itu kelihatannya pakainya rapi, berdasi, mau minjam uang nggak Pak? Kita katakan pinjam tapi mengembalikan sama boleh nggak? Anak yakin dia nggak ngomong boleh, pasti ada apa? Embel-embelnya. Nah itu hati-hati, jangan mau. Nah barakallahu fikum, jadi antum jangan tertipu dengan bank syariah, bank ini bank itu, paham ya? Hati-hati. Nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, jadi perkara riba haram hukumnya ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ustaz, kalau kita cuma nyimpan uang bagaimana? Kita enggak minjam, cuma nyimpan uang di bank. Kita katakan sama, ikut andil melestarikan ritual ribawiyah di situ. Nah, kenapa ikut andil? Uang antum yang antum simpan itu enggak mungkin mabni di situ. Di situ terus, itu enggak mungkin. Paham ya? Tapi akan dipakai nanti oleh mereka. Lah untungnya dari situ mereka, kata mereka. Jadi antum nyimpan 5 juta. 5 juta itu enggak mungkin di situ terus. Sama dia diputarkan, pinjamkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Juga orang lain setiap 1 juta kembalikan 1.500.000. Nah itu. Jadi dipakai untuk praktek ribawiyah. Yang paling selamatnya jangan disimpan di bank. Paham ya? Kalau antum nyimpan di bank itu dohirnya untung tapi bangkrut. Paham ya? Nah, bangkrut di mana? Dunia dan akhiratnya. Hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, na'am barakallahu fikum, apa ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu ya ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya itu suruh tinggalkan. Jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu riba kok malah nekat dia. Wah ini kan riba tapi seru katanya. Paham ya? Malah nekat dia. Ingat-ingat, kumandangkanlah peperangan melawan siapa?
Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba? Kalau sudah melawan Allah dan Rasulnya nggak ada yang menang. Dia akan merasa tersiksa walaupun gajinya banyak. Nah, barakallahu fikum, walaupun gajinya banyak, sebulan pun nggak akan tenang dia. Nah, karena apa? Karena yang dia makan harta riba. Hati-hati. Hati-hati, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Nah, Rasulullah melaknat pemakan harta riba dan yang beri makan harta riba. Nah, kemudian yang menyaksikan transaksi ribawiyah dan sekretarisnya yang mencatat itu. Kena laknat semuanya. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Tak kasih solusi. Ana sudah mencoba, nah barakallahu fikum, memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kebanyakan uang atau uangnya banyak gitu istilahnya ya, barakallahu fikum. Tapi sebagian mereka ada yang mendengar dan menerapkan, ada pula yang banyak alasan. Pertama, solusi yang pertama, kalau memang hartanya itu banyak, dibelikan tanah untuk menyimpannya. Dibelikan tanah yang strategis, sertifikatkan sekalian, clear sudah. Insya Allah biidznillah yang namanya tanah itu kedepannya insya Allah biidznillah kalau tepat membelinya pada tempat yang strategis, naik harganya, bebas urusan dia, mau untung nggak untung urusan dia, tapi kan selamat, simpanannya ada. Pertama. Kedua, dibelikan emas batangan. Emas batangan ini atau simpan biidznillah barakallahu fikum, kalau memang strukturnya bagus gitu ya istilahnya, insya Allah naik juga, nggak masalah. Atau berikan emas batangan, disimpan di tempat rahasia. Masing-masing orang punya rahasia, nggak perlu disebutkan, ya nggak? Nah, karena rahasia itu nggak boleh lebih dari berapa? 2 orang. Rahasia cuma 2 orang aja. Lebih dari 2 orang akan tersebar nanti. Maksudnya bagaimana? Cukup suami istri misalkan, 2 orang aja. Simpan tempat rahasia. Kalau nggak percaya buktikan, insya Allah aman itu udah. Dunia dan akhirat. Wah kalau gitu sulit Ustaz. Nah, buktikan dulu baru komentar. Paham ya? Nah, komentar itu terakhir, nanti buktikan dulu bisa atau tidak. Tapi kalau kita nyimpan di bank, hati-hati. Uang antum uangnya dipakai ritual ribawiyah tadi. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa atau tidak? Praktek ribawiyah itu? Dosa atau enggak? Jelas. Kenapa jelas? Mereka walaupun mengatakan menolong, tapi sebenarnya mencekik. Ana yakin itu. Coba orang-orang miskin pinjam ke bank, dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih karena nggak punya jaminan. Kalau bantu nolong itu orang miskin pun minjam dikasih. Tapi orang miskin, wah mana jaminannya Pak? Nggak punya, nggak bisa. Bayangkan. Satu. Yang kedua, kalau yang namanya bantu, minjam 10 juta, nggak mampu kembalikan, ditunda, tapi nggak dinaikkan. Tapi kalau mereka dinaikkan, misalkan 10 juta dibayar dalam 1 tahun misalkan. 1 tahun kalau belum bisa mengembalikan sama dia, ya udah tak tunda. Tapi nanti ingat-ingat ya, 10 juta 500.000. Nah ini 500.000-nya ini riba. Mencekik atau bantu? Mencekik, hati-hati. Nah, jangan kita bermudah-mudahan praktek dengan praktek ribawiyah. Terus bagaimana mengenai ATM dan rekening yang ada? Itu hanya dijadikan wasilah perantara ketika darurat. Nerima, ngirim. Nerima, ngirim. Nyimpan, hati-hati. Nyimpan, hati-hati. Maksudnya bagaimana? Antum ada orang ngirim 5 juta, tarik semua 5 juta tadi. Kalaupun seandainya nggak bisa aktif karena harus tersisa di situ, itu urusan mereka. Yang jelas uang tadi jangan disimpan. Apa maksudnya ya? Misalkan dikasih minimalnya 50.000 ditaruh situ, itu urusan mereka. Paham ya? Tapi yang tadi itu jangan disimpan di situ. Paham? Transaksi jual beli online silakan, tapi menyimpan di bank jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Semua itu ada solusi kalau orang itu mau mengerjakan. Berat sedikit enggak masalah tapi selamat. Caranya gitu. Karena zaman dahulu orang jual beli enggak ada online, offline. Ya enggak? Zaman dahulu offline, barteran, serah terima langsung. Nah, jadi ingat-ingat ya, jangan sekali-kali nyimpan uang di bank. Ana ngomong kayak gini bukan karena ana enggak punya uang. Paham ya? Nah, wah itu karena Ustaz enggak punya uang aja, coba kalau uangnya banyak. Insyaallah biidznillah, kalau ana pun punya uang banyak, ana akan praktekkan ini. Paham ya? Nah, enggak akan ana nyimpan uang di bank insyaallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, caranya gitu, harus semangat di dalam menerapkan agama ini. Bukan berarti kita barakallahu fikum dengan hawa nafsu. Dalilnya banyak kan? Larangan masalah ribawiyah tadi itu, upayakan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan bermudah-mudahan seperti sebagian orang ini darurat Ustaz, harus simpan uang di bank. Berapa jumlah uangnya? Uangnya sih enggak banyak juga, cuma 250.000 katanya. Sedikit sudah menyimpan uang di bank alasan darurat.
Allah musta'an. Jangan bermudah-mudahan dengan lafaz darurat ya. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lihat di sini apa yang beliau sampaikan. Faminha ma ja'a nassu tahrim alaihi wa minha ma daha Allahu anhu. Di antaranya ada yang terang-terangan datang dalil pengharaman. Dan di antaranya ada pula yang datang dalil Allah Ta'ala melarang. Wal manhiyu anhu al-aslu annahu haram. Sesuatu yang dilarang itu hukum asalnya haram. Kita lewati kan? Nah, barakallahu al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Al-aslu fil nahyi yadullu ala at-tahrim. Wal aslu fil amr yadullu ala al-wujub. Kita lewati kaidahnya. Al-aslu fil nahyi yadullu ala at-tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Waqad yakunu makruhan karahat tanzih min babil ihtiyat. Terkadang juga hukumnya makruh. Kemakruhan yang tanzih dalam artian untuk mensucikan. Dalam bab apa? Ihtiyat, berhati-hati. Berhati-hati asalnya duduk misalkan ketika minum karena hukumnya makruh. Idza dalla dalilun ala sartihi anit tahrim. Kalau ada dalil yang memalingkan dari apa? Dari pengharaman tersebut. Karena dalil sharif itu penting sekali kita pahami. Dalil sharif itu dalil memalingkan. Ya kan? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'u shariful ibahah. Oh ya, hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Nah, itu penting dalilnya. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Qauluhu wasaqata asya'a lam yuhallilha wa lam yuharrimha. Kemudian Allah Ta'ala juga mendiamkan pada beberapa perkara, maksudnya Allah Ta'ala tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. La tas'alu anha. Yang seperti ini enggak usah banyak bertanya. Enggak usah banyak bertanya. Li'anna Allah sakata anha, karena Allah Ta'ala aja diam. Allah Ta'ala aja diam, enggak usah banyak bertanya. Ini bagaimana ya? Bagaimana ya? Wa fil bahthi anha ikhrajul linnas. Ikhrajul linnas, dan mencari-cari perkara tersebut. Nah, merupakan apa? Nah, barakallahu fikum, memberatkan manusia. Famadana annaha masqutun anha fatrukuha. Selama perkara tersebut adalah perkara yang Allah Ta'ala diam dari perkara tersebut, tinggalkanlah. Man akhadaha la yulam, tapi yang mengambilnya, yang mengerjakannya tidak dicela, tidak dicaci. Li'annal mubaha masqutun anhu, karena sesuatu yang diperbolehkan itu masqutun anhu, tidak dilarang. Ingat-ingat ya. Wal nam. Contohnya perkara yang mubah yang boleh apa? Banyak sekali ya. Sebenarnya orang pakai peci nasional itu enggak haram. Mubah, boleh-boleh saja. Tapi kenapa ahli sunnah sangat anti dan berhati-hati dengan peci nasional yang dipakai oleh orang-orang nasional? Nasional itu maksudnya itu umum. Yang pakai orang Muslim juga pakai, orang Hindu juga pakai, orang Buddha juga pakai, orang Kristen ke gereja pun juga pakai peci nasional yang hitam itu ya. Ya, tahu kan antum? Nah, kenapa ahli sunnah kok anti? Enggak mau memakainya? Tamayyuz. Dalam rangka apa? Tamayyuz, memisahkan diri, tampil beda dari orang-orang yang mereka apa? Memakainya dalam rangka agar terbedakan. Ini loh ahli sunnah. Ini loh pakaian ahli sunnah, berjubah, kemudian kolang suah atau sorban, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau peci nasional kita barakallahu fikum tidak memakainya bukan karena itu diharamkan, tapi dalam rangka tamayyuz. Paham ya? Nah, agar tampil beda dan memisahkan diri dari barakallahu fikum, orang-orang awam atau yang semisal mereka. Karena banyak yang kita sayangkan. Dari bahkan ustadz-ustadznya pun yang mereka mengatakan ahlus sunnah, dulunya awal-awal dakwah dulu mereka itu sangat anti dengan peci nasional. Tapi sekarang Allah musta'an sudah mulai pakai peci nasional. Kemudian koko sarungnya pun singkrang, tapi enggak boleh dibetis, sarung betis enggak boleh. Jadi sampai mata kaki pas gitulah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk menarik perhatian masyarakat katanya. Nah, tapi malah justru mereka yang tertarik. Lah buktinya jubah dilepas. Paham ya? Nah, kokonya pun batik. Allah Ustaz. Kemudian peci nasional pun ada lambangnya di sini. Allah Ustaz. Intinya apa? Intinya barakallahu fikum, jangan kita beralasan untuk menarik masyarakat tapi harus menempuh cara maksiat. Jangan. Nanti khawatirnya justru orang itu akan tertarik. Coba kita saksikan orang-orang yang membuat sekolah-sekolahan. Awal mulanya dulu apa? Non formal, ya enggak? Belajar di masjid, menghafal Al-Qur'an maupun sunnah. Akhirnya pondoknya diformalkan.
Ujung-ujungnya apa? Alasannya ini nanti biar kita bisa menarik perhatian masyarakat, biar mereka ngikutin as-sunnah katanya, biar mereka nanti berjubah semuanya. Akhirnya justru apa? Karena ingin menarik perhatian masyarakat, nurutinlah permintaan masyarakat. Pak Ustadz, ini kalau seperti ini lebih baik kita pakai seragam aja Ustadz, walaupun berjubah ke seragam. Akhirnya jubahnya merah putih, paham ya? Awal mula seragam. Nah, tapi kalau seperti masih keberatan, masih ribet Ustaz, pakai koko aja, kokonya merah putih, paham ya? Nah, ini kan ada kegiatan, harus ada pramuka Ustaz, akhirnya ikut pramuka, bayangkan. Banyak perkara-perkara yang terjerumus. Sekarang masyarakat yang awam tadi ngikutin Ahlus Sunnah, atau Ahlus Sunnah ngikutin orang awam? Ahlus Sunnah ngikutin orang awam, terbalik gitu loh, hati-hati. Sebabnya apa? Karena menempuh cara maksiat tadi itu. Coba kalau mencari berkahnya, yang diajarkan Al-Quran was Sunnah, qala Allah qala Rasul. Enggak perlu pakai seragam-seragaman. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu kita menggunakan ritual-ritual pramuka atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita punya syubhat, ingin menarik perhatian masyarakat tapi dengan cara menempuh maksiat, itu keliru. Keliru ya. Kita ajarkan qala Allah qala Rasul semampunya. Kita bimbing, kita arahkan. Perkara dia nerima alhamdulillah, enggak nerima jangan dipaksa. Selesai. Dakwah itu enggak ada paksaan. Paham ya? Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan. Qala Allah qala Rasul. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Disebutkan di sini barakallahu fikum, idza qauluhu wasaqata asya. Kata beliau, madama annaha masqutun anha fatrukuha. Man akhadha la yulam li'anna al-mubah masqutun anhu wal mubah huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Mubah itu adalah yang mengerjakannya tidak dapat pahala. Ingat ya, ini hukum globalnya ya. Perkara yang mubah itu yang mengerjakannya tidak dapat pahala, yang meninggalkannya tidak dapat dosa. Kecuali apa? Diniatkan ibadah. Antum tidur tuh mubah enggak? Mubah apa enggak tidur? Mubah, boleh-boleh saja makan. Mubah. Tapi kalau antum niatkan tidur itu biar semangat ibadahnya, biar nanti bisa bangun malam cepat misalkan, jadi dapat pahala enggak? Tergantung dengan niatnya. Jadi perkara mubah ini tidak memiliki hukum tersendiri. Maksudnya tidak memiliki balasan tersendiri sampai dia meniatkan dengan niat yang baik. Kalau dia niatkan baik dapat pahala, kalau dia niatkan jelek dapat dosa. Sekarang antum, nah barakallahu fikum, bawa apa kemarin? Bawa tangga, tahu tangga antum Abdul Ghafur? Tangga antum bawa itu hukumnya boleh enggak bawa tangga? Boleh. Tapi bawa tangga antum mencuri. Paham ya? Biar bisa naik ke temboknya orang gitu. Haram enggak hukumnya? Haram, berdosa dia. Paham ya? Sekarang hukum asalnya antum datang ke masjid. Bukan jam-jam sholat, datang ke masjid itulah. Datang ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Hukum asalnya apa? Boleh-boleh saja, tapi datang ke masjid untuk nyuri sandal. Paham ya? Jadi haram hukumnya. Tergantung dengan niat dan tujuannya tadi. Paham belum nih? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Disebutkan di sini barakallahu fikum, Fallahu sakata anha li hikmatin. Maka Allah Subhanahu wa taala diam dari perkara-perkara mubah tersebut karena ada tujuan tertentu. Mas sakata anha min babin nisyan. Allah taala tidaklah diam dari perkara tersebut karena lupa. Karena Allah taala enggak punya sifat lupa. Wa makana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Adapun lupa yang antum pahami atau yang sebagian orang pahami, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, itu nisyan di situ bukan lupa, tapi apa? At-tark, yaitu apa? Meninggalkan. Ingat-ingat ya. Pada hari ini aku lupakan kalian, bukan gitu mengartikannya. Pada hari ini aku tinggalkan kalian. Sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kami. Paham itu ya? Jadi di dalam Al-Qur'an ketika Allah Taala mengatakan al-yauma nansakum, itu bukan artinya lupa, tapi apa artinya? At-tark. Artinya meninggalkan. Ada pelupa yang dikenal dhuhulul aql, hilangnya akal, lupa. Itu bagi Allah Ta'ala sifat yang disucikan. Allah Ta'ala enggak ada sifat lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Ingat-ingat insyaallah itu ya. Jadi udah clear, jangan sampai keliru. Karena sebagian dai ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu juga lupa katanya. Nah tapi lupanya lain dengan lupanya hamba. Kita katakan enggak benar. Allah Ta'ala enggak lupa sama sekali. Adapun dalam ayat al-yauma nansakum, artinya apa? Natrukukum. Paham insyaallah? Paham? Ayo na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah.
Bal sakata anha rahmatan bikum li'alla yashqa 'alaikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, diam dari perkara yang mubah tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian agar tidak memberatkan kalian. Qauluhu ghairan nisyanin fa inna Allah jalla wa ala la yansa. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Li'anna nisyan naqsun wa dhuhul. Karena yang namanya nisyan itu adalah naqsun, sifat kurang, dan dhuhul, yaitu hilangnya akal. Wallahu jalla wa ala lam yaskut anha nisyanan laha. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti tidaklah diam dari perkara tersebut bukan karena apa? Lupa, bukan. Jadi Allah taala diamnya itu bukan karena lupa. Wa inna masakata anha rahmatan bikum, tapi Allah taala diam dari perkara yang diperbolehkan tadi sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian. Li'alla yudayyiqa 'alaikum, agar tidak apa? Membikin sempit kalian. Coba kalau sekarang antum apa? Mikul tangga aja enggak boleh misalkan. Haram hukumnya. Berat enggak kira-kira? Berat. Tidur hukumnya haram. Berat enggak kira-kira? Berat. Nah, tapi itu diperbolehkan kenapa? Karena bentuk kasih sayang tadi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah. Paham ya? Adapun hadis yang sering antum dengar, naumus shaim ibaratun, hadisnya la aslalahu. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Akhirnya tidur terus. Dari habis sahur langsung tidur full. Nah, barakallahu fikum, zuhur bangun, tidur lagi. Asar bangun, salat asar tidur lagi. Sampai buka baru bangun. Katanya apa alasannya? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Nah, memang kalau seandainya enggak berlebihan bisa jadilah. Tidurnya dia mungkin biar nanti qiyamul lail, salat tarawihnya enggak ngantuk itu bisa. Tapi kalau full, paham ya? Full set tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum, mulai dari pagi sampai sebelum apa? Sebelum buka baru bangun dari itu berarti berlebih-lebihan. Paham Abdul Ghafur? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Summa qala, kita selesaikan sekalian ya, yang ini pada pertemuan yang akan datang, hayahnya. Summa qala fala tabhathu anha, jangan mencari-cari lagi. Kalau sudah didiamkan jangan mencari-cari lagi. Hukumnya apa sih? Bagaimana sih? Ma'alaihi dalilun ala annahu halalun khudhuh. Maksudnya apa? Selama tidak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Ma'alaihi dalilun ala annahu halal khudhuh. Nah, selama ada dalilnya bahwa itu halal, ambillah. Wa ma'alaihi dalilun annahu haram utrukuh. Dan selama ada dalilnya bahwa itu haram, tinggalkanlah. Wa masukita anhu, dan kalau seandainya tidak ada pengharaman, tidak ada penghalalan, la tabhatsu an hukmi. Jangan mencari-cari hukumnya. Li'annahu law kana lahu hukmun la bayyanahu Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau seandainya sesuatu yang mubah itu memiliki hukum, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Apa maksudnya? Jadi sudah kita lewati kan al-ahkam at-taklifiyah, haram, makruh, wajib, sunnah, mubah. Mubah ini tergantung dengan niat dan tujuannya. Dapat pahala atau dapat dosa tergantung niat dan tujuannya. Mahum insyaallah. Nah, jadi antum enggak perlu mencari-cari lagi, tapi ingat, tapi kenapa para ulama terkadang mengharamkan sesuatu yang mubah? Nah itu. Kadang muncul kan seperti itu pertanyaan, kenapa kok sebagian para ulama mengharamkan permainan-permainan yang semula mubah? Karena sudah melampaui batasannya. Paham ya? Jadi kalau sudah melampaui batasannya diharamkan, kenapa? Saddud dari'ah namanya. Saddu ad-dari'ah, menutup celah-celah sarana-sarana fasilitas yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Mahum insyaallah. Kenapa ahli sunnah melarang para akhwat memakai baju atau jubah warna-warni? Ada yang merah putih, ada yang pink, ada yang hijau muda. Sadar tapi enggak sembarangan. Kenapa ahli sunnah sangat anti dengan itu? Karena untuk dalam rangka saddud dara'i, menutup pintu-pintu fitnah. Karena yang namanya laki-laki yang normal itu dengan warna-warni yang seperti itu terfitnah enggak kira-kira Abdul Ghafur? Terfitnah ngelihat warna pink. Walaupun bersadar. Coba kalau warnanya gelap. Ahli sunnah menyarankan warnanya gelap, hitam pekat, biru tua, kemudian coklat tua, yang hitam, yang istilahnya warnanya warna gelap. Ana yakin enggak bisa dikatakan na'am barakallahu fikum tidak terfitnah seperti orang-orang yang melihat ketika warna-warni tadi itu. Jadi hati-hati ya, walaupun mengaku ahli sunnah tapi kok warna-warni, itu kalau keluar rumah, kalau akhwat kurang tepat. Warna-warni hindari untuk keluar rumah. Paham ya? Upayakan memakai pakaian yang warnanya gelap, hitam pekat, coklat tua, atau biru tua. Intinya apa? Perempuan tuh keluar rumah bukan untuk berhias, tapi untuk apa? Nah, ketika menggunakan niqab yang full tadi itu, pakaian yang syar'i tadi, tujuannya untuk apa? Biar aman dari fitnah. Bukan berhias.
Jangan seperti orang-orang yang jual apa sekarang? Jual cadar modelnya apa? Butterfly. Cadar modelnya butterfly. Tahu ya? Kupu-kupu, jadi gini bentuknya cadarnya. Wah, macam-macam. Orang akhirnya wah, ya kan Abdul Ghafur? Tertarik. Padahal akhwat keluar tujuannya bukan untuk berhias kan? Akhirnya malah keluar berhias. Sekarang banyak jubah-jubah yang dijual, banyak gambar-gambarannya, kemudian banyak model-modelnya. Mau ngapain sih perempuan keluar itu berhias atau mau menjaga diri dari fitnah? Kalau mau menjaga diri dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah dan tidak memfitnah kaum lelaki, kembalilah pada generasi pertama. Enggak banyak apa? Enggak banyak embel-embelnya. Hitam polos, tertutup, paham ya? Cadar yang normal. Sempurna lagi ditutup dengan apa? Nah, barakallahu fikum budahnya, enggak nampak matanya. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan zaman gaul katanya. Kita katakan jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbahaya barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ingat-ingat ya. Terkadang para ulama mengharamkan, melarang sesuatu yang mubah dalam rangka apa tadi? Saddud dara'i. Apa tadi? Saddud dara'i. Menutup celah-celah sarana yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan. Ditutup sama dia. Nah, barakallahu fikum. Seperti peti apa nasional tadi ya, kita gunakan peti-peti yang internasional. Paham ya? Yang identiknya enggak dipakai oleh orang-orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Kalau peti nasional antum coba lewat. Kadang lewat di gereja itu. Ada enggak kira-kira pakai peti nasional? Banyak. Padahal agamanya bukan Islam. Peti nasional, nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Hindari barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di sini, hadhihi dawabitu yasiru 'alaihal muslim fid din. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang seorang muslim berjalan di atasnya. Nah, di dalam agamanya, wa fi hayatihi, di dalam kehidupannya, wa fi ta'amulih, di dalam muamalahnya, wa fi sulukihi, di dalam perjalanan hidupnya. Yaf'alul wajibat wa yatrukul muharramat. Seorang muslim mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haramkan, wa yaltazimu bi hududillah fala yata'addaha. Seorang muslim yaltazim, senantiasa menjaga istiqamah dengan perkara-perkara yang apa? Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang Allah Taala haramkan fala yata'addaha. Dia tidak melampaui batasannya. Fala yas'al 'amma la yahtaju ilaih. Seorang muslim enggak bertanya pada perkara yang tidak dibutuhkan, wala yahtaju ilaihin nas, dan perkara yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu 'anha hina yunazzal al-Qur'an tubdalakum 'afallahu 'anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Syahidnya di sini Allah Taala berfirman, wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang sebenarnya perkara tersebut tidak diharamkan, tidak dihalalkan, perkara mubah maksudnya. Nah, karena apa? Karena kalau nampak pada kalian akhirnya apa? Mungkin justru itu akan apa? Memperjelek kalian. Nah, jika kalian bertanya tentangnya, nah ketika turun Al-Qur'an, setelah itu nampak pada kalian, misalkan afallahu anha, Allah Taala masih mengampuni kalian, mengampuni dari perkara tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya perkara yang mubah itu perkara yang diperbolehkan. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, sungguh sekelompok kaum sebelum kalian bertanya, summa asbahu, kemudian mereka menjadi apa? Kafirin, orang-orang kafir terhadap apa? Masih kufur terhadap apa? Nah, perkara-perkara yang Allah Taala turunkan dari ayat-ayat dan juga yang semisalnya. At-taklifatu allati la yahtaju ilaiha, pembebanan-pembebanan yang tidak dibutuhkan, wal as'ilah allati la yahtaju ilaiha, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, manhiyun anha, dilarang. Innama tas'alu biqadri hajatika faqat, hanya saja engkau bertanya itu sesuai dengan kadar kebutuhanmu saja. Wala tatakallaf syai'an la tahtajuhu wala yahtajuhun nas, dan hendaknya engkau tidak membebankan sesuatu yang engkau tidak membutuhkannya dan juga tidak dibutuhkan oleh manusia. Alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan terhadap hadis yang ke-630 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala sekedar apa barakallahu fikum memberitakan. Nah, insyaallah taala mulai hari Senin nanti kita akan baca kitab Siyam karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala wa ra'ahu. Nah, barakallahu fikum. Bagi segenap ikhwah yang mungkin belum dapat kitabnya nanti bisa
koordinasi atau bisa menghubungi langsung Al-Akh Ihsan. Nah, barakallahu fikum, kitabnya nanti bisa dibagikan gratis insyaallah ya. Yang belum punya kitabnya nanti bisa menghubungi beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca pada hari Senin ba'dal maghrib insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum, Senin, Selasa, Rabu sampai Allah telah mudahkan insyaallah 6 kali pertemuan selesai biidznillah. Nah, insyaallah 6 kali pertemuan selesai biidznillah. Nah, kalaupun lebih sedikit mungkin 9 kali pertemuan. Paham ya? Yang jelas kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala segera mengentaskan bala dan wabah yang menimpa segenap kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, dan juga menimpa negara kita Indonesia atau negara-negara yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu dan juga barakallahu fikum bisa mengatasi serta mengangkat wabah tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.